lanjutkan materi hari ini. Kita akan membahas yaitu mengenai rekayasa tanggal lunak. Nah, untuk pokok bahasan pada hari ini yaitu mengenai model proses dari rekayasa tanggal lunak. Jadi bagaimana proses yang bisa ditempuh ya nantinya dalam mengembangkan perangkat lunak. Nah, untuk itu silakan bisa presensi kehadirannya di siakat ya maupun di live chat YouTube untuk presensi kehadirannya ini. Saya akan mulai saja materi pertemuan keempat ini yaitu mengenai model proses pengembangan dari perangkat. Nah, jadi model proses ini gambarannya adalah bagaimana kita melakukan pengembangan perangkat lunak. Tahapannya itu seperti apa, prosesnya itu seperti apa, gitu ya. Nanti ada beberapa model yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan ya. Nah, maka model proses pengembangan perangkat lunak ini kalau diartikan adalah merupakan cara formal ya untuk menggambarkan bagaimana bisnis dari satu perusahaan itu beroperasi. Nah, jadi model proses ini nanti menggambarkan bagaimana pengembangannya untuk membuat sistem di perusahaan ya, supaya sistem itu bisa beroperasi sebagaimana yang dibutuhkan. Nah, materi pada pembelajaran hari ini ya ada 3 model proses pengembangan perangkat lunak. Ada model waterfall, kemudian ada model spiral, kemudian ada model MSF ya, atau Microsoft Solution Framework. Nah, jadi model proses perangkat lunak itu adalah sebuah metodologi ya, dan ini adalah sebagai kerangka pijakan utama dalam perancangan perangkat lunak yang profesional untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Nah, tahapan-tahapannya dalam membangun sebuah perangkat lunak ini akan sangat berguna ya untuk memastikan apakah nanti elemen-elemen dari proyek untuk pengembangan perangkat lunak ini ya telah dikelola dengan baik dan dikelola dengan benar. Nah, ada 3 metode ya, ini garis besarnya. Yang pertama ini metode dari vendor Microsoft, namanya MSF ya. M-nya adalah Microsoft, yaitu Microsoft Solution Framework ya. Nah, Microsoft Solution Framework ini adalah model yang alternatif sifatnya ya untuk perancangan perangkat lunak yang menggabungkan 2 metodologi, yaitu metodologi waterfall dan metodologi spiral ya, dengan mengadopsi kelebihan-kelebihan dari masing-masing metodologi. Nah, metodologi waterfall sendiri ya, ini kalau didefinisikan ya, itu adalah bagaimana kita menggambarkan sebuah model proses yang statis dengan tahapan-tahapan yang berlapis ya, ada beberapa tahapan yang nanti akan menggunakan sebuah milestone sebagai transisi pada setiap tahap perancangannya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah metodologi spiral yang tadi disebutkan, atau ada yang disebut sebagai metode iteratif ya, di mana dia menerapkan model proses secara berulang-ulang ya. Jadi nanti prosesnya akan dijelaskan atau akan dilakukan ya secara berulang-ulang tanpa adanya checkpoint atau milestone ya. Milestone ini titik capaian ya, checkpoint itu titik pengecekan untuk ke tahap berikutnya gitu ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini model waterfall yang di sebelah kiri ini ya, ini milestone 1 ya, nanti berikutnya ke milestone 2, berikutnya ke milestone 3. Ini capaian-capaiannya ya, jadi dari tahap perencanaan, kemudian tahap analisis, kemudian tahap desain, lalu tahap implementasi, dan terakhir tahap maintenance atau perawatan. Ini untuk model waterfall. Nah, kemudian untuk model spiral tentunya tidak seperti ini, tidak seperti air terjun ya. Jadi waterfall itu menggambarkan seperti air terjun. Nah, sementara untuk yang model spiral ini menggambarkan seperti spiral ya. Nah, ini berulang, artinya prosesnya itu secara iteratif ya, berulang setiap kali ada pengembangan atau penyempurnaan aplikasi atau program atau sistem. Nah, sehingga model MSF ini mengambil tadi dua metode tadi ya, ada waterfall. Nah, waterfall ini dipasangkan di metode iteratif ya. Jadi di metode iteratif yang tadi tidak ada milestone, sekarang ada milestone-nya, ada titik capaiannya.
Ya, jadi keuntungan dari metode waterfall diambil, kemudian keuntungan dari metode iteratif juga digunakan oleh penulis. Nah, di dalam mode waterfall ya kita lihat dulu ya bagaimana waterfall ini memiliki milestone. Milestone ini digunakan nanti sebagai titik transisi dan pengujian ya. Artinya kalau sudah di tahap perencanaan ya mau pindah ke tahap desain, ke tahap analisis ya. Nah, harus ada milestone untuk mulai transisi ke tahap tersebut ya. Namanya adalah titik transisi. Nah, di sini nanti akan diuji dulu ya apakah perencanaannya sudah tepat. Kemudian model ini ya akan lebih sesuai untuk perangkat lunak yang syarat-syaratnya itu telah didefinisikan secara lengkap sebelumnya. Jadi nanti tidak ada lagi perubahan ya. Nah, memang model waterfall ini sifatnya kaku ya karena tidak akan ada perubahan nantinya sampai di tahapan terakhir implementasi dan maintenance ya. Maka kebutuhannya dari sistem itu apa saja harus didefinisikan di awal di bagian perencanaan gitu ya. Karena tidak akan mungkin nanti ada perubahan lagi di masa-masa yang akan datang. Nah, ini bedanya antara waterfall dengan iteratif nanti ya. Nah, di mana kondisi seperti ini akan sangat berpengaruh ya pada perangkat lunak dan dia akan menimbulkan masalah terhadap kebutuhan iterasi ya, ada perulangan maksudnya. Kenapa? Karena aplikasi ini terus berkembang gitu ya. Jadi harus penyesuaian ya, kebutuhannya disesuaikan, proses bisnisnya ikut menyesuaikan, lingkungan aplikasinya juga ikut menyesuaikan ya. Contoh aja yang mudah misalnya kita menggunakan sistem operasi Windows ya. Dari Windows 95, kemudian ada Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 10, kemudian ada Windows 11 ya saat ini. Nah, itu kalau aplikasi yang diinstal di sistem operasi Windows itu tidak mengikuti perubahan dari sistem operasinya, maka otomatis tidak bisa dijalankan ya. Namun di Windows ada fasilitas compatibility, jadi bisa diturunkan. Jadi kalau kita misalnya pakai aplikasi yang seharusnya di Windows 7 ya, kemudian kita menggunakannya Windows 10, maka bisa dikompatibility ke Windows 7 ya, dengan tujuan ketika diinstal di Windows 10 aplikasi tersebut tetap bisa jalan ya. Nah, itu penggunaan dari iterasi ya, artinya bahwa akan ada perulangan. Kenapa? Karena software itu berkembang terus ya, diupdate terus ya, baik itu software komputer maupun misalnya software di Android ya, di smartphone itu akan ada update terus ya. Nah, kelebihan dari model waterfall itu apa? Yang pertama, titik transisinya tadi jelas ya di setiap tahapannya. Kemudian akan memudahkan tim memonitor penjadwalan proyek karena apa? Titik transisi yang jelas, maka penjadwalannya juga menjadi lebih mudah ya. Kemudian memudahkan juga tim untuk menetapkan tanggung jawab personal tim ya. Jadi setiap personal yang ada di tim tersebut punya tanggung jawab masing-masing ya. Jadi mengerjakan apa, melakukan tugas apa ya, sudah dikoordinasikan ya di dalam tim, sehingga di titik transisi tertentu tadi di milestone 1, milestone 2 dan seterusnya tanggung jawab dari masing-masing itu sudah bisa di delivery ya. Jadi sudah ada hasilnya sudah bisa di delivery ya. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan untuk tim bisa menjamin akuntabilitas peran dari personal dalam proyek perangkat lunak. Jadi kenapa? Karena setiap anggota tim ini punya tanggung jawabnya. Misalnya analis sistem, kemudian ada programmer ya, kemudian ada IT manager ya, terus kemudian ada katakan network engineer-nya, database administratornya. Nah, itu masing-masing punya tanggung jawab personal, sehingga dengan adanya model waterfall ini ya, maka di setiap titik transisinya itu harus melaporkan hasilnya, maka tanggung jawab di setiap individu di dalam tim tersebut itu harus bisa diberikan ya. Jadi ada hasilnya ini, ada outputnya. Nah, ini adalah tahapan dari model waterfall ya. Jadi mulai pertama ini adalah perencanaan ya. Ini mendefinisikan dulu kebutuhan sistem. Jadi sistemnya itu nanti bisa apa gitu, untuk menjawab kebutuhan bisnis di perusahaan ya. Misalnya sistem penjualan ya, bisa untuk menerima order ya, bisa mencatat transaksi pembelian ya, terus kemudian bisa mencatat transaksi misalnya ada retur produk gitu ya, dan seterusnya, ada diskon dan sebagainya. Nah, ini artinya kebutuhan di dalam perusahaan ya untuk
untuk bagian penjualan tadi akan dijawab melalui ini definisi dari kebutuhan yang akan ada di dalam sistem. Jadi menjadi fitur. Nah, tahap berikutnya adalah sistem and software design. Ya, ini melakukan desain terhadap sistem yang nanti akan dikembangkan menjadi perangkat lunak ya. Tentunya berarti sistemnya itu berbasis software ya, atau berbasis perangkat lunak. Kemudian ada implementasi. Nah, implementasi ini biasanya akan dikembangkan unit-unit pemrograman ya, modul-modul yang ada di sistem tersebut dipecah dulu ya, namanya dekomposisi fungsional. Setelah di dekomposisi fungsional, selanjutnya nanti akan dikembangkan masing-masing per modul ya, per unit. Kemudian baru diimplementasikan secara keseluruhan ya, masing-masing unit nanti di testing dulu, baru nanti diintegrasikan di sini ya. Nah, proses integrasi ini sebenarnya menyatukan gitu. Setiap modul itu disatukan ya. Tujuannya supaya apa? Menjadi satu paket software yang bisa digunakan dengan baik ya. Dan yang terakhir adalah operational and maintenance ya. Ini berarti kaitannya sama bagaimana dioperasikannya perangkat lunak tadi dan bagaimana perawatannya setelah dioperasikan sekian lama. Tentu ada perawatan, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kendala ya. Nah, itu perlu dilakukan yang namanya perawatan. Nah, tadi di tahapan protokol dijelaskan bahwa di requirement analysis and definition ini tim mengumpulkan kebutuhan sistem secara lengkap. Kemudian di bagian sistem and software design di tahapan ini tim akan mendesain sistem dan aplikasinya, meliputi desain konsepnya bagaimana, desain logikalnya seperti apa, desain fisikalnya seperti apa. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian implementasi dan unit testing tadi ya. Jadi diimplementasikan dengan cara membuat program yang kecil-kecil ya, dibagi di komposisi fungsionalnya, kemudian baru ini digabung menjadi satu di integration dan sistem testing. Jadi ada pengetesan unit, ada pengetesan integrasi dari penggabungan unit-unit itu ya secara keseluruhan. Sehingga ketika sudah dites secara integrasi, berarti semuanya sudah berjalan dengan baik ya, maka software tersebut sudah dalam kondisi siap untuk rilis ya, artinya siap untuk dilepas ya ke pengguna akhir atau kepada end user ya. Nah, yang terakhir ini operation dan maintenance ya. Jadi tim akan melakukan pengoperasian ya, sistemnya sudah di delivery, siap untuk digunakan, kemudian dioperasikan ya, mungkin ada kendala di dalam penggunaannya ya, mungkin ada masalah, ada error dan sebagainya. Tim akan memberikan pendampingan ya, sampai nanti software ini benar-benar sudah tidak ada error lagi gitu, sudah tidak ada bug lagi ya, sehingga penggunaannya stabil gitu ya. Nah, selain itu juga melakukan maintenance atau pemeliharaan bagaimana supaya sistem itu tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, tadi model spiral, sekarang model waterfall ya, sekarang model yang spiral. Model spiral ini di mana waktu ya untuk pengembangan aplikasi itu sangat cepat ya, dengan kapasitas project yang tidak terlalu besar. Kenapa? Karena kalau projectnya kecil ya, di tempat cukup ya lanjut ke tahap berikutnya ya. Jadi ada feedback, ada persetujuan dulu, baru kemudian programnya dibuat implementasinya itu projectnya mulai setiap tahapannya ya, dari mulai tadi definition, requirement definition sampai ke operasional dan maintenance. Nah, apa sih tujuan dari feedback ini ya? Jadi feedback dari pelanggan ini tujuannya adalah untuk memberikan masukan ya, sehingga ketika masukannya bisa, tujuannya untuk apa ya, misalnya di distribusi, tujuannya adalah mendistribusikan produk ya ke toko-toko ya, atau ke swalayan gitu ya. Nah, berarti di situ nanti sistemnya adalah sistem yang bisa mencatat transaksi distribusi produk gitu ya. Nah, kemudian di sini di tahapan ini akan dikembangkan dulu desain konsepnya seperti apa, mengkompilasi rancangan awal ya, mengkompilasi berarti di compile ya, artinya mana rancangan-rancangan yang bisa diimplementasikan, mana yang diprioritaskan terlebih dahulu ya, dan mana fungsi-fungsi utama yang nanti harus bisa segera diimplementasikan. Kemudian mengevaluasi hasil ya, dengan melibatkan para pengguna atau para pemakainya. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan kebutuhan sistem di tahapan yang ketiga. Nah, di sini nanti akan dihasilkan desain fisik ya. Desain fisik itu gambaran kebutuhan dari infrastruktur ya. Ada tata kerasnya,
jaringan komputernya ya, ini secara fisikal. Kemudian dikompilasi ke rancangan berikutnya ya, apakah itu relevan ya nanti untuk diimplementasikan infrastrukturnya, kemudian dievaluasi hasilnya melibatkan pemakai ya, karena ini nanti kaitannya sama upgrade perangkat keras ya, kemudian ada kemungkinan pengadaan perangkat keras baru, dan ini akan berdampak pada finansial atau pembiayaan atau investasi dari perusahaan itu untuk membeli perangkat. Nah, kemudian mendefinisikan kebutuhan di setiap unit di tahapan berikutnya. Nah, ini akan menghasilkan desain yang final gitu ya. Kemudian dikompilasi rancangan akhirnya, lalu dievaluasi secara keseluruhan ya, dari level sistem dari atas sampai bawah ya, top down ya. Dan kemudian dilakukan rilis, yaitu penerimaan oleh pemakai ya, acceptance model. Jadi model penerimaan pemakai terhadap sistem yang sudah dibuat atau sistem yang sudah dihasilkan ya. Nah, lalu bagaimana dengan model proses MSF? Ini yang ketiga. Tadi model proses MSF itu apa? Dia menyatukan ya antara waterfall dan interaktif. Nah, di MSF sendiri ada 5 fase ya, ada envisioning fase, ada planning fase, kemudian dilanjut ke developing fase, lalu dilanjut ke stabilizing fase sampai ke deploying fase ya. Nah, di setiap fase itu nanti di sini adalah tahapan-tahapan yang masing-masing berbeda dan mencapai titik kulminasi pada sebuah milestone seperti di waterfall dan menghasilkan yang namanya deliverables ya. Deliverables itu artinya apa yang bisa disampaikan setelah tahapan itu selesai, misalnya dokumen ya, terus kemudian spesifikasi sistem misalnya ya, itu adalah deliverables, artinya apa yang bisa disampaikan kepada pengguna ya, dalam hal ini apa yang bisa disampaikan kepada perusahaan. Nah, yang pertama kita lihat dulu fase-fase dari model MSF ini ya. Tadi yang pertama di envisioning fase. Envisioning fase ini adalah fase mengangan-angankan bagaimana sih software-nya ini nanti mau dibuat gitu ya. Nah, fase ini akan berhenti di milestone yang namanya vision or scope approach ya. Jadi visi tentang software itu nanti kedepannya akan dikembangkan seperti apa. Kemudian scope-nya ya, software itu tuh mencakup untuk bagian apa saja atau fungsionalitas apa saja gitu ya. Nah, sampai di situ berarti envisioning fasenya selesai ya. Karena apa? Sudah ada approve ya dari apa yang nanti akan dicapai di dalam pengembangan sistem ini untuk kedepannya, dan scope ya apa saja yang nanti akan terlibat di dalam. Nah, kemudian masuk di tahapan planning fase ya. Setelah ini di approve, kemudian di planning fase ini akan berjalan ya dari sini ke sini. Kemudian disinilah nanti rencana proyeknya approve ya. Jadi rencana untuk mengerjakan proyek itu baru setelah envisioning fase. Jadi di tahapan planning ini, kalau di waterfall planning ini tahapan awal ya. Tapi kalau di MSF planning ini menjadi tahapan yang kedua ya. Nah, setelah rencana proyeknya itu disetujui gitu ya, kemudian dilakukan pengembangan softwarenya, ini namanya developing fase. Nah, di developing fase ini dikembangkan softwarenya ya. Lalu dilihat milestone-nya, apakah software yang dikembangkan itu sudah melengkapi semua scope-nya, semua yang nanti akan terlibat fungsi-fungsinya, fungsional-fungsional dari perusahaan itu sudah dipenuhi semua. Kalau sudah, berarti sudah mencapai titik milestone yang ketiga, yaitu scope complete ya. Nah, tahapan berikutnya setelah pengembangan, setelah scope-nya komplit ya, di milestone yang ketiga, itu dilanjut dengan stabilizing fase, fase untuk menstabilkan ya. Jadi software itu tentu mungkin ada kendala atau ada masalah, ada bug, ada error. Nah, di tahapan inilah nanti software itu akan dilakukan yang namanya stabilizing ya, menstabilkan software itu untuk bisa digunakan secara baik, secara stabil, tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, maka akan mencapai ini kalau sudah stabil, yaitu release readiness approach ya, artinya sudah disetujui software itu untuk dilepas ya. Dilepas itu artinya apa? Bisa digunakan oleh pengguna akhirnya.
Nah, setelah song inisial ini dilepas, sudah di milestone yang ke 5 ya, yaitu release readiness approve, maka dilakukan yang namanya deployment fase, yaitu fase untuk menyebarkan aplikasi itu ya, diinstal ya, di komputer, kemudian diinstal melalui jaringan komputer, kemudian dilakukan tes penggunaan dari sistem atau aplikasinya tadi itu ya, sampai deploymentnya komplit. Ini milestone yang terakhir ya. Jadi deployment komplit ini artinya penyebarannya itu sudah lengkap semuanya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Komputernya ada berapa sudah terpasang semua. Komputernya terhubung menggunakan jaringannya sudah siap semua. Nah, ini adalah di bagian deployment fase. Nah, kita akan lihat di envisioning fase itu apa saja yang dilakukan ya. Yang pertama dilakukan di envisioning fase pada MSF yaitu adalah menguraikan secara lengkap tujuan dan batasan dari proyek Kakak Lunak itu. Tujuannya untuk apa? Oh, mengembangkan sistem penjualan, mengembangkan sistem untuk otomasi produksi misalnya seperti itu. Lalu batasan proyeknya juga jelas ya, apakah hanya di satu bagian tadi itu, ataupun kalau di satu bagian atau departemen hanya fungsi-fungsi tertentu, tidak semua fungsi misalnya. Nah, ini harus di awal harus dipertegas ya di tahapan envisioning ini. Nah, setelah memperjelas tujuan dan batasan dari proyek, lalu anggota timnya siapa? Ya, diidentifikasi siapa saja orang yang nanti terlibat di dalam pengembangan ini. Ya, ada programmer, ada database administratornya, ada network engineer-nya, ada analis sistemnya, itu anggota tim. Ya. Dan sudah dipikirkan apa yang nanti harus dipenuhi ya untuk pemakai dalam hal ini perusahaan ya. Jadi apa yang harus dipenuhi kepada perusahaan yang harapannya perusahaan itu mendapatkan aplikasi atau sistem yang bisa menunjang proses bisnisnya supaya lebih mudah untuk digunakan oleh pegawai atau karyawan. Nah, tujuan dari envisioning fase ini yaitu apa? Membangun visi bersama dari proyek yang melibatkan semua stakeholder. Artinya anggota tim sama stakeholder ya, pemangku kepentingan stakeholder itu ya yang membiayai proyek ya, kemudian yang mensponsori proyek, kemudian yang mengerjakan proyeknya dari internal yaitu bagian IT atau bagian AS ya. Nah, itu semuanya setuju dengan visi ya, artinya membangun visi bahwa proyek ini nanti akan membangun aplikasi seperti ini, semuanya sudah tahu gitu ya. Nah, setelah tujuan dari fase ini kita tahu, maka milestone-nya apa? Milestone pada fase envisioning yaitu tim inti dari proyeknya sudah diorganisasikan ya. Jadi orang-orangnya ya yang nanti akan bekerja bersama itu sudah diorganisasikan semua. Kemudian ruang lingkup proyeknya sudah didefinisikan. Nah, ini berarti milestone-nya sudah tercapai. Yang kotak tadi ini, yang warna orange tadi ya. Jadi milestone-nya tercapai di envisioning fase kalau timnya sudah jadi, ruang lingkup proyeknya sudah didefinisikan. Ya, itu berarti milestone tahapan pertama sudah nyampe. Baru masuk ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya sebelum ke sana apa yang tadi harus disampaikan hasilnya ini ya. Jadi deliverables ini adalah hasilnya di envisioning fase. Kalau tadi kaitannya antara tim proyek dan ruang lingkup dari proyek, berarti yang ruang lingkup proyek itu hasilnya apa? Ada uraian masalahnya. Apa sih masalah yang terjadi di perusahaan sehingga harus dikembangkan sistem ini, gitu ya. Kemudian bagaimana sasaran bisnisnya, ya. Ketika sistem ini dikembangkan, nanti akan menyasar kemana bisnisnya, ya. Karena apa? Sudah ada sistem yang baik, ya, yang akan sangat berbeda dengan sistem yang sebelumnya. Nanti sasaran bisnisnya bagaimana? Kemudian definisi lengkap tentang kebutuhan dari pemakainya. Ya, jadi pengguna itu perlu apa sih untuk bisa menggunakan sistem ini ya? Selain training atau pelatihan gitu ya, yaitu pemahaman tentang proses bisnis secara keseluruhan. Lalu profil pemakainya siapa saja? Jadi end usernya yang pakai di bagian mana? Ya, apakah staff juga menggunakan, supervisor menggunakan, manajernya menggunakan misalnya ya. Lalu bagaimana pendekatan ya, dan strategi mendesainnya ya, mendesain dari solusi ini. Nanti pakai model apa? Apakah dengan Unified Modeling Language ya, dengan OOAD ya, Object Oriented Analysis and Design. Programnya misalnya menggunakan OOP, Object Oriented Programming. Nah, setelah ruang lingkup proyek yaitu struktur proyek ya. Struktur proyek ini meliputi peran-peran dari masing-masing anggota tim proyek. Ya, struktur proyek itu ada perannya ya,
setiap tim itu punya role ya. Jadi keterlibatan itu sebagai apa gitu ya. Jadi perannya, keterlibatannya di dalam proyek itu sebagai apa. Nah, maka nanti akan muncul nama-nama di sini ya, daftar anggota tim ya. Namanya siapa, dia sebagai apa. Namanya siapa, dia sebagai apa gitu ya. Dan ada juga standar proses bagi anggota tim. Jadi anggota tim itu kalau mau kerja, standarnya harus menggunakan proses seperti ini. Nah, ini sudah ditetapkan di bagian struktur proyek. Misalnya, proyek selalu dimulai pagi jam 9 ya, sampai sore jam 4, kecuali belum selesai untuk misalnya katakan pembenahan ya, atau perbaikan, atau misalnya ada penambahan fitur dan sebagainya, nanti bisa ditambahkan waktunya ya, nanti akan dihitung dengan lembur misalnya seperti itu. Nah, itu sudah ditetapkan ya, di sini di struktur proyek ini. Kemudian memperkirakan resiko proyek. Jadi proyek itu tentu ada resikonya ya, dari mulai persiapan ya, kemudian mengidentifikasi resikonya apa saja yang mungkin nanti muncul ya, nanti kita lihat ini ada beberapa ya. Kemudian rencana mengurangi dan mengeliminasi resiko. Jadi kalau ketemu resiko itu bagaimana caranya? Contoh misalnya terjadi resiko anggota tim ada yang resign. Nah, itu resiko nih, programnya yang resign. Jadi harus segera tahu bagaimana sistem yang nanti dikembangkan ternyata diretas ya, oleh pihak hacker misalnya. Nah, itu berarti resiko itu cara menghadapinya gimana? Dibuatlah sistem keamanan yang baik supaya tidak diretas. Nanti masih banyak lagi ya, dengan ada banyak metode nanti ya. Kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini kita tahu dulu gitu ya, bagaimana cara menghadapi risiko dan bagaimana menyelesaikan risiko. Nah, ini contoh dari visi yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ini tahapan ini masuk ke tahapan yang berikutnya ya. Jadi tujuan, goal itu tujuan ya. Lalu ada konsep solusi. Konsep solusi ini adalah bagaimana solusi dari aplikasi atau perangkat lunaknya ini memberikan support ya pada proses bisnis ya. Jadi sebagai solusi untuk permasalahan yang ada. Nah, ini ada contoh ya, namanya perusahaannya Adventure Work Cycle. Ya, Adventure Work Cycle ini adalah perusahaan di Amerika. Ini perusahaan sepeda dan spare sepeda ya. Nah, aplikasi yang nanti akan dibangun apa? Yaitu yang pertama, aplikasi itu harus bisa enhancement to external website. Bisa meningkatkan website eksternalnya mereka ya, misalnya ke distributornya, ke penyalurnya ya, karena ini pabrik ya, jadi ini manufaktur, ini perusahaan manufaktur, pasti dia punya mitra-mitra bisnis. Nah, nanti mitra-mitra bisnis di eksternal ini bisa tersambung ke perusahaan ini, ke manufaktur ya, pakai website ini. Nah, di sini caranya gimana? Salah satunya misalnya yaitu expand the current read-only catalog website to include online ordering. Ya, jadi memperluas ya katalog produk yang saat ini itu read-only ya, hanya bisa dibaca di internet ya. Nanti bisa ditampilkan di website dan bisa di-order, bisa dipesan ya. Dan order tracking pesanannya juga bisa di-track, ditelusuri pesannya sudah sampai mana. Jadi tahu barangnya itu dikirim sudah sampai mana. Kalau tidak terkirim harus kembali gitu. Ya, kalau terkirim sudah sampai harus ada informasi bahwa sudah terkirim. Kalau dalam perjalanan sudah sampai mana. Nah, ini order tracking. Kemudian ada XML support of catalog browsing and product specification. XML ini bagian dari extensible markup language ya. Itu kodifikasi untuk pembuatan database berbasis teks. Ya, ini perkembangan selanjutnya dari HTML. Hypertext markup language itu biasa dipakai untuk website. XML-nya dipakai untuk menyimpan data, tapi basisnya teks dalam bentuk teks. Ya. Nah, ini nanti harus disupport ya, supaya ketika nanti ada yang browsing gitu ya, dengan database XML, membaca database XML itu bisa tampil programnya, spesifikasinya juga bisa tampil. Ya. Karena kalau kita pakai database biasanya MySQL, PostgreSQL itu yang dipakai di PHP ya. Di sini support XML karena nanti ada kaitannya sama web service juga. Ya, nanti kalau sudah pembahasan sendiri untuk web services ya. Lalu menunjang juga mendukung international currency. Jadi mata uangnya bisa pakai dolar, mata uangnya bisa pakai rupiah, mata uangnya bisa pakai dolar Singapura gitu ya. Jadi dia multi currency ya.
Karena perusahaan sepeda ini kan dia jual sepeda di semua negara yang ada website ini. Jadi mereka memasarkannya hampir di semua negara ya, terutama di negara bagiannya dari Amerika Serikat ini. Ya. Kemudian selain international currency, ya ada juga karakter support. Ya. Nah, karakter support ini artinya bahwa software atau aplikasinya itu mendukung untuk semua bahasa, gitu ya. Jadi tidak hanya mata uangnya, tapi juga mendukung bahasa-bahasa yang biasa digunakan. Ada bahasa Inggris, mungkin ada bahasa Indonesia, ya. Kalau untuk yang di Indonesia ada bahasa Filipina, ya. Kalau di Filipina, kemudian ada bahasa Arab, ya. Mungkin produk-produk sepedanya itu di sana laku, gitu ya. Nah, terutama di botol ya. Ini nanti kita cerita waktu studi kasus ya, nanti kita sampaikan. Nah, jadi konsep solusi yang pertama itu adalah enhancement to external website. Ya, jadi meningkatkan website eksternal mereka supaya bisa menampilkan katalog-katalog produk, bisa order, bisa melacak orderan, ya. Terus kemudian bisa dilihat katalognya yang mendukung XML, kemudian spesifikasi produk bisa dilihat dan mendukung international currency serta bahasa dari berbagai negara. Nah, yang kedua yaitu sales force automation, ya, otomasi untuk penjualan. Nah, di sini akan memberikan, ya, provide itu mendukung menyediakan customer dan product analysis capabilities, yaitu kemampuan untuk analisis customer sama produknya. Siapa sih customer yang paling terbaik, ya, best customernya, produk apa yang paling laku, ya, best product. Kemudian apa sih perlu pengembangan, isu-isu pengembangan apa yang harus dilakukan, ya. Nah, ini nanti bisa di deliver, ya, by means of a desktop computer. Artinya bahwa ini nanti bisa diakses oleh komputer desktop, oleh mobile device, ya, untuk smartphone, ya. Terus bisa juga oleh laptop, ya. Jadi tidak hanya PC tapi juga bisa diakses oleh laptop. Selain itu juga provide international currency and character support, ya, di salesnya. Kalau tadi ya di sini juga mendukung, ya, di websitenya. Ini di penjualannya, ya. Kemudian personalizable data stream, ya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya bahwa ketika user login, ya, menggunakan sistem itu, ya, maka akan dipersonalis, ya, disesuaikan dengan usernya. Tampilan dari sistemnya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan usernya. Contoh misalnya gini, kita menggunakan email, ya. Ketika kita menggunakan email, kita sudah konfigurasi emailnya masuk di bagian pengaturan, tampilannya dirubah, ya. Terus list emailnya itu dirubah penampilannya. Kalau saya klik di sini, emailnya langsung bisa tampil. Tapi ada juga yang mengatur diklik 2 kali dulu baru tampil emailnya, ya. Nah, itu namanya customizable. Jadi sudah bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan usernya. Nah, termasuk ketika belanja nanti ya gitu, ya. Misalnya kalau kita masuk ke salah satu website, ya, di situ ada menu. Menunya itu bisa kita pilih-pilih mana menu yang utama bisa diatur. Ya. Kalau Anda menggunakan misalnya katakan mobile banking yang pakai Android, itu ada banyak menu di situ. Menu mana yang kira-kira kita gunakan, sering kita gunakan, akan kita tampilkan. Yang tidak kita gunakan akan kita tutup. Nah, itu setiap orang beda, gitu ya. Setiap masa berbeda. Nah, ini juga sama, ya. Seperti itu kita gambarannya supaya lebih mudah. Nah, kemudian berikutnya setelah envisioning fase tadi selesai, tahap berikutnya adalah di planning fase. Di planning fase ini adalah menetapkan aplikasi apa yang akan dikembangkan. Jadi sudah menyebut nama aplikasinya apa. Ya, misalnya aplikasi penjualan. Jadi di planning mau bikin aplikasi penjualan. Ya, jadi jelas nanti, ya. Nah, di sini untuk perencanaan dari pembuatan aplikasi atau solusi perangkat lunak tadi harus menyiapkan beberapa hal, ya. Yang pertama adalah spesifikasi fungsional. Ya, spesifikasi fungsional dari sistem. Jadi sistem itu punya fungsi apa saja untuk mendukung proses perusahaan. Yang kedua, desain perangkat lunaknya seperti apa? Ya, apakah perangkat lunaknya berbasis web atau client server, ya, intranet saja atau lewat local area saja, atau dia berbasis website yang bisa diakses secara global, ya. Jadi
mitra bisnisnya atau pengguna konsumennya itu cukup dari tempatnya dia berada, membuka aplikasinya, terhubung dengan internet, aplikasi itu bisa ya, seperti itu. Nah, kemudian ada rencana kerjanya seperti apa, perkiraan biayanya untuk pengembangan sistemnya, lalu penjadwalan proyeknya, ya berapa lama bisa diselesaikan, ya nanti akan dirembuk bersama karena ini kaitannya sama pembiayaan ya, biaya atau finansial untuk pengerjaan proyek ini. Dan juga ada analisis terhadap kebutuhan bisnis di sini. Ya, kebutuhan bisnis itu apa saja sesuai dengan departemen atau bagian-bagiannya ya. Terus kemudian ada kebutuhan pemakai, kebutuhan untuk operasionalnya bagaimana, kebutuhan sistemnya bagaimana. Oh, sistemnya harus berjalan 24 jam dalam satu hari. Oh, berarti ini berbasis web. Ini kebutuhan sistem. Ya, karena sistem itu harus available, tersedia setiap saat. Ya, karena malam hari pun misalnya katakan ya, kalau kita ke marketplace jam 1 pagi itu misalnya ya, terbangun kemudian ingat mau belanja apa gitu ya, besok butuh gitu ya. Nah, besok bisa COD ya, kemudian bisa dikirim secara langsung jam 1 pagi itu bisa belanja di mana, di marketplace. Contoh Tokopedia, Shopee gitu ya, itu sudah nggak ada lagi aturan harus belanja pagi hari, tutup sore hari, enggak. Ya itu 24 jam kan? Ya seperti itu contohnya ya. Jadi di sini kebutuhan sistemnya harus bisa diakses 24 jam. Contoh seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan desain perangkat lunak itu ada 3 konsep desainnya, yaitu desain secara konseptual, kemudian desain secara logikal, kemudian desain secara fisikal. Ya. Nah, kalau desain itu secara konseptual, jadi permasalahan bisnisnya akan dilihat dari perspektif pemakai dan kebutuhan bisnisnya. Ya, artinya mendefinisikan masalah dan solusinya di dalam terminologi usage scenario. Usage scenario itu artinya bagaimana sebuah use case itu atau fungsionalitas dari sistem itu dijalankan. Jadi artinya kita bicara konsep. Nanti konsep kalau mau login gimana sih, harus buka aplikasinya. Cara buka aplikasinya gimana? Ya bisa install lewat Android, bisa menggunakan web. Kalau lewat Android harus install lewat Play Store. Kalau menggunakan laptop atau PC. Contoh dari apa? Konsep atau usage scenario. Ya, skenario penggunaan dari sistem itu nanti seperti apa? Ya, sudah dipahami baru nanti diimplementasikan. Nah, ini di desain konsep. Ya. Kemudian di desain logik. Di desain logik ini di mana solusi nanti atau program atau aplikasinya ya, itu dipandang dari perspektif tim project. Jadi bukan dari user tapi dari tim proyeknya. Karena apa? Secara logikal sistem itu dibuat oleh tim projectnya ya. Bagaimana nanti tim proyeknya mendefinisikan solusinya sebagai sekumpulan layanan. Maksudnya solusi ini punya layanan apa? Dia berfungsi apa untuk proses bisnis? Dia mendukung untuk proses bisnis apa? Dia memberikan layanan pada proses apa? Oh, proses transaksi order atau pemesanan produk. Nah, berarti sistem ini memberikan layanan untuk bisa melayani konsumennya memesan produk ke perusahaan ini, membeli produk tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian untuk desain fisik, ya, desain fisik ini di mana solusinya dipandang dari perspektif developer, ya, para pengembang. Ya, jadi kalau sudah fisikal ini berarti oleh developernya, ya, paham infrastruktur, ya. Dan bagaimana nanti mendefinisikan teknologi apa yang dipakai, kemudian tampilan atau mukanya seperti apa, ya. Lalu layanan dari program atau aplikasi atau solusi ini seperti apa. Itu desain fisikal. Ya. Nah, kemudian apa milestone pada fase planning ya? Milestone pada fase planning yang pertama adalah bahwa validasi teknologinya itu lengkap. Ya, itu meliputi produk, kemudian teknologi yang digunakan, ya, itu sudah lengkap. Ya. Kemudian yang kedua yaitu spesifikasi fungsionalnya lengkap. Ya, ini nanti ditinjau dari pemakai. Spesifikasi fungsional itu begini, sistem itu berfungsi seperti apa dan dia bisa berfungsi sebagaimana yang diinginkan, sebagaimana yang diharapkan. Itu berarti spesifikasi fungsionalnya sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan. Ya. Lalu rencana induknya lengkap. Ya, rencana induk ini berarti apa saja yang terkait dengan project ya, di jadwal itu rencana induk ya, dan itu harus bisa pastikan. Ya. Jadi setiap peran anggota dari tim project ini tanggung jawabnya apa itu sudah ada.
ya sudah ditetapkan. Kemudian ada penjadwalan tadi ya, penjadwalan induk projectnya juga lengkap ya, meliputi ada penjadwalan project, kemudian tanggal rilis solusi ini utama ya. Tanggal rilis solusi itu artinya apa? Aplikasinya selesai kapan gitu ya. Nah aplikasi itu kemudian bisa digunakan oleh end user atau pengguna akhir pada tanggal yang sudah ditetapkan ya. Kemudian berikutnya adalah aturan dari pengembangan dan lingkungan pengujian ya. Jadi ketika programnya dikembangkan atau dibuat lalu diuji itu harus seperti apa. Nah ini milestone di fase planning ya. Kemudian berikutnya adalah deliverables-nya, yaitu apa yang bisa disampaikan ya. Yang pertama yang disampaikan ke stakeholder ya atau pengguna yaitu spesifikasi fungsional ya, ini dokumen isinya ya. Ini spek dari apa namanya program atau spek dari aplikasi ya, ini dalam Excel ya. Fungsi-fungsi aplikasi itu apa saja gitu ya, ini banyak dalam bentuk list gitu ya, dalam bentuk data. Yang kedua, rencana untuk manajemen resiko. Jadi ketika nanti proyeknya dijalankan, kemudian aplikasi sudah selesai, resiko-resiko apa yang kemungkinan dihadapi diidentifikasi di tahapan planning ya. Kemudian yang ketiga yaitu rencana induk dan jadwal induk proyeknya sudah lengkap ya. Jadi sudah ada jadwalnya, kapan membuat perencanaan, kapan membuat tampilan muka, kapan membuat model prosesnya, kapan membuat database-nya, itu sudah ada semuanya ya di tahapan planning. Nah, kemudian di tahapan berikutnya, nah ini developing ya. Jadi ini mulai bagaimana coding dilakukan untuk membuat aplikasi ya. Jadi membuat kode program, kemudian didokumentasikan ya. Program ini menjelaskan tentang apa atau fungsi dari program ini untuk apa, di modul apa ya. Jadi kalau nanti diakses dari menunya apa, untuk bisa masuk ke modul ini gitu ya. Nah itu ada di bagian developing fase di pengkodean dan dokumentasi program. Nah kemudian selain itu kebutuhan perangkat infrastrukturnya ya. Jadi butuh perangkat komputer apa, jaringannya seperti apa gitu ya, servernya seperti apa, itu di bagian developing ini sudah dibuat. Jadi buat kode, nyiapkan hardware-nya ya. Kodenya nanti ketika sudah diselesaikan, hardware-nya sudah siap, bisa diinstalasi ya, di tahapan deployment ya. Nah milestone-nya apa? Titik yang dicapai itu apa di fase developing? Yaitu apa? Konsep aplikasi lengkap, bukti dan konsep aplikasinya itu lengkap ya. Menguji solusi aplikasi di lingkungan pengujiannya, kemudian tim memvalidasi kebutuhan dari mereka ya, bagaimana nanti sistem itu bisa diimplementasikan ya, itu sudah lengkap. Kemudian ada yang kedua yaitu internal build lengkap. Internal build itu ini, aplikasi yang sudah di coding ya, itu akan diuji, terus kemudian di build itu dari kode program jadi file executable ya. Kalau kode program bisa dijalankan lewat IDE, tapi butuh IDE, buka dulu IDE-nya baru bisa di running. Tapi kalau sudah di build ya, itu sudah jadi file executable, biasanya jadi setup ya. Tapi kalau di tahap pengembangan ini belum jadi setup, karena itu nanti masih per modul ya. Jadi modul ini, modul A, modul B, modul C. Nah ini di build, ini di build, ini di build, ini dijalankan di tes dulu exe-nya. Kalau jalan bagus ya, sesuai, kemudian lanjut ke tahapan berikutnya. Nah ini disebut internal build ya. Jadi menghasilkan file executable dari kode program. Nah lalu deliverable-nya apa di fase developing ini ya? Apa yang bisa disampaikan ya? Nah, yang pertama kode sumbernya atau source kodenya, kode programnya mana? Itu nanti diberikan itu source kodenya ya, diberikan ke perusahaan. Sama file exe-nya tadi yang sudah di-build tadi ya, namanya executable. Jadi sudah tidak lagi kode program isinya bahasa pemrograman, tapi sudah menjadi file yang bisa dijalankan ya. Nah kalau di bahasa pemrograman kan ada dua macam ya, model kompilasinya untuk executable, ada interpreting, ada compiling, masih ingat ya. Nah kalau compiling ini menerjemahkan semua kode program, semua barisnya. Kalau interpreter, setiap baris ada kesalahan langsung bisa ketahui ya melalui interpreter. Bahasa programnya apa saja banyak sekali ya. Nah kemudian script instalasi, jadi bagaimana cara install programnya, lalu setting untuk konfigurasi
pada saat mau diinstal ya atau disebarkan. Lalu spesifikasi dari fungsi programnya itu sudah lengkap, sudah final ya. Jadi bisa apa saja, bisa digunakan untuk apa saja ya, itu sudah final. Kemudian elemen-elemen pendukung unjuk kerja itu juga sudah lengkap ya. Jadi disiapkan internet dengan bandwidth berapa, spesifikasi komputer dengan prosesor dan memori berapa, hard disk atau media penyimpanannya berapa. Ini di elemen-elemen pendukungnya ya, ini harus sudah lengkap. Kemudian spesifikasi dari pengujian dan pengujian kasus ya. Jadi untuk pengujian itu harus ada speknya, jadi tidak hanya sekedar diuji, tapi harus ada speknya. Misalnya di input data berkali-kali, di input data yang sama masih bisa masuk atau tidak ya. Karena data nggak boleh redundant, sebenarnya itu ya. Primary key nggak boleh ada dua, primary key harus ada satu. Ketika kode programnya di input 2 kali, yang kedua harus gagal. Kenapa gagal? Karena nanti akan redundant, datanya sama, nggak boleh. Nah ini contoh salah satu tes untuk pengujian ya, dan spesifikasi pengujian. Nah berikutnya di stabilizing fase ini ya. Sebentar lagi masuk ke deployment ya. Nah ini di fase stabilizing itu adalah untuk mengintegrasikan dan menguji secara beta ya solusi ya. Jadi artinya dites oleh pengguna akhirnya ya, oleh karyawan ya, diimplementasikan untuk digunakan ya, oleh karyawan, diuji dulu gitu ya. Kemudian ada skenario penyebaran atau distribusi dari solusi aplikasinya ya. Kemudian aplikasinya disiapkan untuk rilis ya, ini di stabilizing fase. Jadi belum rilis tapi disiapkan untuk rilis karena sudah dites, diuji oleh user ya, usernya langsung. Kalau dalam tahap pengembangan itu yang menguji programmernya, tapi ketika sudah di tahap stabilizing ini yang nanti yang menguji adalah pengguna aslinya atau pengguna akhir. Nah, milestone-nya pada tahapan ini yaitu bagaimana memusatkan pada terjadinya bug ya. Mungkin software akan error, yaitu dicari errornya, dicari bugnya. Kemudian diusahakan supaya tidak ada bug ya, release zero bug ya, jangan sampai ada error lagi. Nah, nanti bug-bug ini akan bisa muncul dan bisa ditangani. Nah, setelah bugnya hilang, tidak ada error, tidak ada kendala lagi, maka sudah siap menjadi kandidat rilis ya, siap untuk dilepas karena apa? Sudah stabil itu software-nya ya. Kemudian dikomparasi bug-bugnya tadi itu ya, sudah tidak muncul lagi ya, pada saat dilakukan pengujian akhir, maka zero release ya. Kalau sudah selesai berarti golden release, artinya sudah siap untuk diserahkan kepada pengguna akhir ya, dan sudah tidak ada lagi defect, tidak ada lagi cacat ya, zero defect, tidak ada lagi cacat software-nya ya. Deliverable-nya di fase stabilizing yaitu rilisnya sudah final, sudah nggak ada lagi rilis berikutnya, artinya bahwa software-nya sudah jadi gitu ya. Kemudian ada catatan-catatan ya pada saat rilis, apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan rilis tadi, prerequisite hardware-nya, prerequisite dari sistem operasi dan sebagainya. Kemudian elemen pendukung untuk unjuk kerja supaya sistem ini bekerja dengan baik perlu didukung dengan hardware seperti apa ya, elemen pendukung apa yang bisa membuat optimal gitu ya. Kemudian hasil tes dan perangkat pengujiannya sudah selesai, kode sumber dan file executable-nya sudah diserahkan, dokumen proyeknya sudah ditandatangani, selesai, peninjauan ke milestone berikutnya. Nah ini milestone terakhir yaitu deployment fase. Nah di sini tim akan menyebarkan atau mendistribusikan software-nya, yaitu solusi teknologi yang dikenal ya, menstabilkan penyebaran kalau masih ada error ya atau ada masalah. Kemudian di situ sudah mulai digunakan sistemnya ya untuk dukungan solusi, memperoleh persetujuan dari para pemakainya. Kemudian setelah solusinya disebarkan, tim akan meninjau proyeknya dan akan melakukan survei terhadap kepuasan pemakainya. Ya, jadi setelah aplikasi digunakan selama sekian bulan, gitu ya, bagaimana aplikasi ini mendukung atau menjadikan lebih mudah kinerja dari karyawannya. Nanti karyawan diminta untuk menilai, ya, apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian milestone-nya di tahap stabilizing ini adalah komponen-komponen utama sudah tersebar, ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang akan dipakai oleh end user, ya, masing-masing punya kewenangan masing-masing ya untuk menggunakan aplikasi itu, ya, jadi komponen-komponen. Nah, itu nanti sudah dipasang
kemudian lokasi yang akan disebarkan softwarenya itu juga sudah dipasang, lalu penggunaan sudah stabil, ya, sudah disebarkan semua, sudah diinstalasikan semua, stabil, nggak ada masalah. Kemudian penyebaran keseluruhan sudah lengkap, ya, sudah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bug atau error yang ada di software tersebut. Nah, kemudian di tahapan ini, ya, apa yang bisa disampaikan? Ya, yang bisa disampaikan pertama adalah sistem informasi pengoperasian dari aplikasi dan dukungan yang terdiri dari prosedur, proses, basis pengetahuan, pelaporan-pelaporan, sama buku catatan sudah diberikan. Ya, lalu ada dokumentasi tempat penyimpanan semua versi kode program, versi 1, versi 2 dan seterusnya, gitu ya. Karena versi itu ada mayor, ada minor, ya. Kalau versinya mayor berarti perubahannya besar, kalau versinya minor yang ada perubahannya itu kecil. Misalnya versi 1.1 itu berarti versi mayor. Kemudian ada perubahan minor 1.1.1, satunya kecil, ya. Tapi begitu 11 ke 12, nah itu berarti ada perubahan mayor. Perubahan mayor itu apa? Kode programnya sudah dirubah sesuai dengan kebutuhan di dalam sistem tersebut, ya. Nah, sehingga di sini mulai ada laporan penyelesaian proyeknya, ya. Versi final dari semua dokumen proyek yang sudah selesai, data kepuasan pelanggannya sudah selesai, definisi tentang langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan terkait dengan maintenance, ya, atau perawatan dari software atau perangkat lunaknya itu sudah bisa dilakukan, ya. Nah, maka selesai di tahapan NSF. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan jika ada yang ditanyakan terkait materi untuk hari ini, silakan. Itu sudah habisnya yang di silakan. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup atau akhiri materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.